Disclaimer on, bahwa semua ulasan atau informasi pada video ini merupakan preferensi saya pribadi. Oleh karena itu adalah wajib bagi Bapak dan Ibu yang menonton video ini untuk melakukan konfirmasi mandiri semua informasi yang disampaikan, di mana semua keputusan beli dan jual saham ini merupakan tanggung jawab pribadi Bapak dan Ibu semua yang menonton video ulasan ini. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Oke, ini merupakan episode pertama ya dari analisa saham IPO 2021 dengan format maraton ya. Dimana di sini saya akan melakukan analisa fundamental secara cepat dari saham-saham IPO yang akan saya tampilkan pada ulasan kali ini. Nah, kenapa saya buat video seperti ini? Karena memang cukup banyak ya saham-saham yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Dan juga memang banyak teman-teman yang merequest kepada saya untuk melakukan ulasan fundamental, namun memang mohon maaf karena memang tidak semuanya bisa kita cover. Oleh karena itu saya coba membuat sebuah terobosan dengan melakukan quick review ya untuk 3 saham IPO sekaligus. Semoga informasi dan intisarinya tetap bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, yaitu Semindo Gemilang, kemudian Kedoya Adia Raya, dan juga Global Sukses Solusi. Let's get started. Oke, pada bagian pertama saya akan melakukan ulasan terlebih dahulu ya untuk PT Semindo Gemilang Tbk dengan kode tik saham CMNT. Mungkin untuk mudahnya nanti saya akan sebut perusahaan ini dengan nama PT Semen Merah Putih ya. Oke, kita bicara pertama adalah mengenai skema IPO ya. Sekali lagi teman-teman semua bahwa ini merupakan isi daripada prospektus awal ya. Jadi masih sangat mungkin berubah. Namun memang sampai dengan saat ini belum ada informasi perubahan apapun ya. Masih seperti ini. Namun tetap teman-teman perlu memantau perkembangan informasi daripada IPO CMNT. Oke, bicara mengenai skema IPO ya, diawali dengan book building. Ya, dimana ini sudah dituntaskan dari tanggal 9 sampai 19 Agustus 2021. Cuma memang sampai sekarang kita masih belum mendapatkan informasi tentang kepastian harga IPO-nya ya, khususnya pada saat video ini saya buat. Berikutnya, untuk masa IPO-nya nanti diperkirakan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2021. Kemudian juga tanggal listing diperkirakan pada tanggal 6 September 2021 dengan lembar saham yang akan diterbitkan yaitu sebesar 2,718 miliar lembar saham ya, yang mewakili 15% modal ditempatkan dari store perusahaan ya, jadi tidak terlalu besar sih. Kemudian untuk harga IPO-nya, nah pada saat video ini saya buat masih berada dalam range ya, di level Rp600 sampai dengan Rp800, jadi belum diumumkan harga IPO resminya meskipun fase book building sudah dilewati. Kemudian untuk nilai IPO ini diperkirakan maksimal adalah 2,175 triliun ya, tidak terlalu kecil tapi juga tidak sangat besar. Kemudian total lembar saham setelah IPO itu akan dihitung sebesar 18,125 miliar lembar saham ya. Jadi cukup banyak, sehingga kalau saya hitung market cap perusahaan ini cukup besar ya, dari range antara 10,8 sampai dengan 14,5 triliun berdasarkan range harga IPO mereka. Jadi ini akan termasuk salah satu emiten second liner yang mungkin nanti bisa menarik perhatian gitu ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan sedikit mengenai bisnis modal perusahaan. Ya, seharusnya dari nama perusahaannya dan juga dari produknya sudah ketahuan sih ya, modal bisnisnya seperti apa. Nah, di sini memang perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, pemasaran serta distribusi produk semen dan klinker ya, khususnya dari Indonesia dan Vietnam. Ya, jadi mereka memiliki 2 pabrik besar yaitu di Indonesia dan juga Vietnam. Nah, sedikit cerita mengenai produk semen dan klinker, khususnya klinker adalah secara singkat itu adalah merupakan produk semen setengah jadi, teman-teman semua ya. Namun juga menjadi salah satu produk andalan daripada PT Semen Merah Putih. Nah, kemudian bisnisnya terintegrasi ya secara vertikal yang dilengkapi dengan cadangan bahan baku, kemampuan pengembangan logistik serta bisnis beton ready mix ya. Jadi memang sudah cukup baik jalur bisnisnya secara vertikal dari hulu ke hilir sudah mereka susun dengan rapi dan mereka kembangkan untuk bisa memacu pertumbuhan perusahaan. Kemudian ketiga adalah pembangkit listrik mandiri. Nah, ini juga menarik ya, karena perusahaan ini memiliki pembangkit listrik mandiri ya, baik di pabrik yang ada di Indonesia maupun pabrik yang ada di Vietnam. Nah, jadi mereka berfokus pada 2 base ini untuk menjadi lumbung ataupun base produksi mereka dan bisa melakukan ekspor ke berbagai macam negara. Tentu saja juga mengutamakan supply di pasar domestik masing-masing. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat apa sih prospek usaha perusahaan ini ya. Sebesar 58% untuk dana IPO-nya akan digunakan untuk modal kerja dan sisanya digunakan untuk membayar hutang ya. Karena memang tercatat sih di posisi Maret 2021 untuk DER perusahaan cukup besar ya. Sangat tinggi malah menurut saya, yaitu di level 5,34 kali. Jadi memang merupakan salah satu bentuk IPO yang strategis bagi perusahaan ya, karena memang harus melakukan pembayaran hutang agar neracanya bisa kembali secure atau lebih sehat ya.
Kemudian kalau kita bicara mengenai pertumbuhan penjualan serta efisiensi beban pokok perusahaan ini cukup bagus ya, mengakibatkan perusahaan dapat mengalami turnaround dari posisi rugi tahun 2018 menjadi laba pada tahun 2019-2020 ya, yang tercermin dari posisi ROE minus 25,1% menjadi plus 17,1% pada tahun 2020 ya. Jadi cukup improvement, cukup impresif ya perkembangan fundamental daripada CMNT ya. Tentu kita harapkan dengan melakukan IPO perusahaan dapat memperoleh modal kerja yang lebih baik lagi ya, sehingga bisa mengandalkan kas sendiri ya, tidak perlu melakukan pinjaman jangka pendek ya, sehingga mengakibatkan utang mereka membengkak. Sehingga kita harapkan dengan adanya IPO ini dapat menjadi jalan keluar strategis bagi sustainable perkembangan perusahaan ke depannya. Kemudian bicara mengenai pertumbuhan ekonomi khususnya di Vietnam ya, yaitu sebesar 4,48% year on year pada kuartal 1 2021, ini ternyata merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara Asia Tenggara. Jadi memang cabang mereka gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, memiliki prospek yang sangat bagus sekali ya, karena mereka membangun pabrik di Vietnam yang tentu saja akan sangat fungsional ya untuk menjaring pasar konstruksi properti di Vietnam yang memang saat ini sedang berkembang. Terbukti memang Vietnam merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi di Asia Tenggara ya, dan memang saat ini sedang dalam tren pertumbuhan yang pesat. Oleh karena itu merupakan sebuah peluang yang menarik ya untuk dapat terjun ataupun ikut serta pada proyek-proyek konstruksi di negara tersebut. Ini merupakan salah satu langkah ataupun keunggulan daripada PT Semidogi Milang ya dibandingkan kompetitor mereka. Nah, bicara mengenai valuasi seperti apa? Ya, kalau kita hitung total ekuitas setelah IPO adalah di level 4,579 triliun. Kemudian total saham setelah IPO di level 18,125 miliar, maka saya akan dapatkan book value setelah IPO itu di level 253 per lembar saham. Ya, jadi kalau kita estimasikan, sekali lagi kita estimasikan harga sahamnya itu di IPO kan pada level harga 700 ya, maka saya hitung ini PBV-nya tinggi ya di level 2,77 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan ini cukup premium ya berarti IPO daripada perusahaan ini, sehingga kalau saya hitung-hitung ya secara valuasi dan juga historical kinerja perusahaannya, ini saya bikin perkiraan ya estimasi untuk harga wajar CMNT itu di level Rp500 ya, yaitu kurang lebih di sekitar PBV 2 kali ya, berdasarkan kinerja yang mereka rilis pada tahun 2020 ya. Nah ini sekali lagi memang kita bisa simpulkan bahwa IPO daripada CMNT ini cukup premium ya. Jadi kalau saya pribadi saya akan avoid teman-teman semua ya. Kembali lagi ke tujuan teman-teman semua. Memang time frame-nya beda-beda, silakan ya. Kalau memang dibilang ingin berinvestasi, apakah layak? Ya masih bisa ya. Namun sebenarnya cukup premium. Saya kurang menyarankan sih. Kalaupun teman-teman beli di IPO, ya kalau menurut saya mungkin di awal pergerakan harga sahamnya mungkin akan sedikit mengalami upside, kemudian nantinya akan kembali mengalami adjustment ke harga yang sebenarnya ya. Biasanya seperti itu kalau saham-saham. Tergantung juga marketnya. Kalau marketnya lagi bagus ya mungkin akan di upside beberapa hari. Namun kalau misalnya marketnya lagi kurang bagus, ini kemungkinan besar akan turun kalau menurut saya ya. Dan bicara investasi, saham-saham seperti ini adalah model saham growth stock teman-teman semua ya. Jadi kalau model saham growth stock ya memang time frame-nya cukup panjang ya, antara 3 sampai 5 tahun. Karena kita belinya adalah kinerja masa depan ya, bukan pada harga valuasi saat ini. Oke, demikian ya ulasan untuk CMNT. Silahkan kalau dirasa kurang jelas ditonton lagi kembali dari awal untuk melihat ulasan mengenai CMNT. Sekarang saya akan masuk dalam saham kedua, yaitu saham PT Kedoya Adia Raya Tbk ya, dengan kode tik saham RSKK yang juga kita kenal dengan brand Graha Hospital Group. Seperti itu ya. Dari namanya sudah tahu ya, sudah familiar, perusahaan ini merupakan perusahaan rumah sakit. Oke, sekarang kita akan melihat skema IPO daripada perusahaan ini. Nah, sama seperti CMNT, ini merupakan informasi dari prospektus awal, teman-teman semua ya. Jadi masih sangat mungkin berubah. Namun sampai dengan sejauh ini, itu belum ada informasi perubahan mengenai IPO mereka. Oke, bicara mengenai book building, ini diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 24 Agustus 2021 ya, dan pada saat video ini saya buat ini masih belum selesai ya. Kemudian masa IPO-nya diperkirakan nantinya itu adalah pada tanggal 2 sampai 6 September 2021. Kemudian tanggal listing diperkirakan pada tanggal 8 September 2021 dan lembar saham akan diterbitkan 185,94 juta ya, kurang lebih mewakili 20% dari modal ditempatkan di store perusahaan. Dan bicara mengenai harga IPO, ini masih ditawarkan dalam range 1.500 sampai 1.750 per lembar saham ya. Dan kalau kita hitung nilai IPO-nya, ini sebanyak-banyaknya akan diperoleh 325 miliar. Dan kalau kita hitung lagi total lembar sahamnya setelah IPO, maka akan didapatkan sebesar 929,6 juta lembar saham ya. Secara lembar sahamnya tidak terlalu banyak, otomatis harga sahamnya akan tinggi ya pada saat mereka melakukan IPO. Nah, bicara mengenai market cap, saya hitung dari total lembar saham dikali dengan harga IPO-nya ya. Saya hitung dari range yang mereka tawarkan, maka ini berada di kisaran 1,39 triliun sampai dengan 1,62 triliun. Ya, jadi ini termasuk second liner ya, tidak terlalu besar seperti itu.
Dan kalau saham-saham seperti ini ya tergantung hype-nya seperti apa nantinya. Kemudian sekarang kita akan perkenalkan sedikit mengenai bisnis model perusahaan. Ya, sebenarnya sih akan sangat-sangat normatif ya. Kalau untuk bisnis model perusahaan rumah sakit ya sudah pasti itu aja. Oke, jadi kurang lebih untuk RSGK ya sama ya, dia bergerak di bidang rumah sakit swasta. Mostly perusahaan-perusahaan rumah sakit yang ada di Bursa Efek sampai saat ini adalah merupakan perusahaan rumah sakit swasta ya. Dan mereka tentu juga bergerak di bidang eceran barang farmasi ya, tentang distribusi obat, apotek dan sebagainya. Dan tentu saja juga untuk melayani perawatan COVID, poliklinik, subspesialis, spesialis dan lain sebagainya. Itu tentu merupakan sebuah paket layanan rumah sakit yang harus disediakan kepada konsumen. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat seperti apa sih prospek usaha perusahaan. Nah, ini saya dapatkan sekitar 49% itu dari prospektus awal perusahaan itu akan digunakan dalam penambahan fasilitas baru berupa bangunan BPJS pada tahun 2023 ya. Jadi ini berupa sebuah ekspansi, oke, cukup positif. Kemudian sekitar 41% untuk pembangunan RSIA ya, jadi pembangunan rumah sakit ibu dan anak baru itu kepada anak usaha daripada RSGK yaitu Esmas yang rencananya dimulai pada tahun 2021 dengan target beroperasi pada tahun 2024 ya. Jadi belum akan langsung beroperasi, tapi dia akan beroperasi pada tahun 2024. Namun dari sini kita bisa memiliki sebuah view masa depan bahwa seharusnya kinerja fundamental daripada RSGK itu akan bagus di beberapa tahun yang akan datang. Kemudian bicara mengenai pertumbuhan demand ya, akan layanan rumah sakit dikarenakan pertumbuhan penduduk ya, serta efisiensi perusahaan yang terlihat dari ROE 2020 sebesar 1%, namun ROE pada Mei 2021 sudah meningkat ke 7,3%. Ya, saya perkirakan sampai akhir tahun masih akan mencapai sekitar 8% plus gitu ya. Ya, tentu saja ini akan menjadi sebuah katalis ataupun trigger daripada kinerja sebuah perusahaan rumah sakit. Jadi kalau bicara kinerja saham rumah sakit, teman-teman tidak bisa mengharapkan sebuah kinerja yang spektakuler ataupun yang memberikan surprise effect ataupun laba yang luar biasa ya, tapi lebih kepada growth company. Ya, memang pertumbuhannya itu slow but sure ya, dimana pada suatu waktu, pada suatu keadaan silikal tertentu itu mungkin kinerja mereka akan lompat, namun normally mereka tidak akan lompat, namun akan terus growth. Itu adalah ciri daripada sebuah saham perusahaan rumah sakit ya. Jadi kalau investasi di sini jangan berharap akan cepat naik harga sahamnya, namun sifatnya adalah long term seperti itu. Oke, kalau kita bicara valuasi sendiri, ini kalau saya hitung total ekuitas setelah IPO di level 837 miliar ya. Kemudian total saham setelah IPO itu di level 929 juta. Kemudian kalau kita hitung book value-nya berarti itu di level 900 rupiah ya. Saya bulatkan saja ke bawah seperti itu biar gampang hitungnya. Kemudian untuk harga sahamnya saya estimasikan sekali lagi itu ditawarkan pada level 1650. Nah, kalau ditawarkan pada level ini maka PBV perusahaan itu jatuh di level 1,83 kali ya. Dan kalau saya hitung secara fundamental ya, berdasarkan kinerja historis perusahaan itu, maka harga wajar RSGK itu saya perkirakan ya kurang lebih di PBV mereka ya di level 1 kali ya. Jadi bisa dikatakan memang IPO ini cukup premium ya, lebih mahal daripada CMNT seperti itu ya. Jadi kembali lagi kalau bicara pergerakan harga saham, kita bisa simpulkan ini kembali lagi ke hype ya. Saya tidak bisa memberikan sebuah pandangan tertentu. Umumnya kalau harga sahamnya itu cukup tinggi, maka biasanya pada saat IPO itu beberapa hari awal mungkin akan mengalami kenaikan ya. Namun selanjutnya dalam beberapa hari kemudian akan mulai terjadi adjustment, akan mulai terjadi rebalancing, akan mulai terjadi kestabilan baru bagi harga saham perusahaan dan biasanya dia akan mulai turun. Nah, disitu adalah titik ataupun konsensus pasar dalam menilai harga saham valuasi daripada RSGK seperti itu ya. Dan bicara investasi ya, saya bisa katakan saya pribadi avoid, karena saya adalah seorang value investor yang memang lebih mementingkan valuasi perusahaan saat ini ya dibandingkan harga ataupun valuasi perusahaan di masa yang akan datang. Ya, saya lebih melihat ini. Kalau misalnya terlalu jauh, terlalu premium ya lebih baik hindari. Ya, masih ada saham-saham lain yang bisa kita pilih. Namun kalau memang teman-teman sudah suka pada saham ini, maka saya sarankan untuk long term ya. Long term sekitar 3 sampai 5 tahun untuk berinvestasi pada RSGK. Dan kalau bisa jangan beli IPO-nya ya, tapi menunggu harga IPO-nya mengalami adjustment ya kan. Kalau bisa kan kita dapatkan harga lebih murah ya. Jadi misalkan around sekitar 1.200 ya, mungkin bisa dimulai dipertimbangkan, itu sekitar 1 PBV lebih ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sekarang sampai ke saham ketiga atau saham terakhir dari seri analisa fundamental atau saham IPO pada seri maraton ini. Oke, yaitu PT Global Sukses Solusi Tbk dengan kode etik saham RUNS ya. Kita sebut saja dengan perusahaan RUNS seperti itu. Nah, bicara mengenai perusahaannya sudah cukup kelihatan ya dari image perusahaan, ini adalah sebuah perusahaan IT teman-teman semua ya. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai skema IPO-nya yang sekali lagi saya dapatkan dari prospektus awal perusahaan sehingga nantinya bisa berubah. Ya, silahkan diikuti terus update perusahaan daripada RUNS ini. Nah, bicara mengenai book building, ini masih dalam taraf penawaran ya sampai dengan video ini saya buat pada tanggal 20 sampai 26 Agustus 2021.
Kemudian masa IPO-nya diperkirakan pada tanggal 2 sampai 6 September 2021. Jadi kurang lebih hampir sama semua kan, seperti itu. Nah, kemudian tanggal listingnya diperkirakan pada tanggal 8 September 2021. Kemudian juga untuk lembar sahamnya yang akan diterbitkan adalah di level 196,8 juta saham. Ini mewakili 20,01% dari modal ditempatkan dari seluruh perusahaan. Kemudian untuk harga IPO-nya ini ditawarkan pada rentang 230 sampai 254 per lembar saham. Ya, jadi kalau kita hitung nilai IPO-nya maka maksimal akan diperoleh 49,98 miliar rupiah. Dan kalau kita hitung lagi total lembar sahamnya itu jatuh di level 983 juta. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Ya, sehingga kalau saya hitung market cap-nya ini kecil sekali. Ya, itu di level 226 sampai dengan 249 miliar. Nah, kalau bicara saham-saham seperti ini ya terus terang ini adalah saham third liner teman-teman semua ya. Jadi kalau bicara saham-saham seperti ini ya umumnya hanya akan digerakkan oleh hype saja. Bisa diperhatikan saham ini cenderung akan mengalami flat ya. Kalau dari pengalaman saham-saham dengan market cap yang sekecil ini. Ya, namun sekali lagi ini adalah sekarang lagi trennya hype-nya saham-saham teknologi yang mungkin saja dia akan mengalami spike terlebih dahulu pada saat IPO-nya. Namun selanjutnya akan mulai kembali terlihat pergerakan harga sahamnya ke arah harga yang lebih stabil. Oke, nah sekarang kita akan bahas sedikit mengenai bisnis model perusahaan. Ya, bagi saya pribadi saya tidak terlalu asing teman-teman semua ya dengan model bisnis perusahaan seperti ini karena memang saya pribadi itu bekerja di bidang industri IT. Ya, jadi kalau bicara bisnis model daripada PT Rans ini, itu dia adalah bergerak di bidang penyedia solusi software ERP yang terintegrasi dari proses bisnis hulu ke hilir. Apa sih maksudnya? Ya, bicara mengenai desain, kemudian bicara mengenai customisasi, bicara mengenai setup, sampai dengan implementasi sistem, itu mereka kerjakan semua. Ya, memang seperti itu, sebuah perusahaan penyedia jasa solusi software ERP. Kemudian bicara mengenai model pemasaran ya ini juga umum ya, normatif. Itu mereka lakukan melalui direct selling ya, melalui tim pre-sales ataupun tim solution mereka yang mempresentasikan produk mereka ini kepada customer. Ya, kemudian juga mereka kadang-kadang menjalin kerjasama dengan berbagai macam partner distribusi seperti misalkan Telkom dan juga perusahaan swasta lainnya untuk memasarkan produk mereka. Nah, mereka juga terkadang tentunya ya dengan melakukan hubungan yang baik terhadap customer, mereka juga bisa mendapatkan customer baru melalui customer reference seperti itu. Ini adalah bentuk bisnis model umum sih di company-company IT yang memang menyediakan jasa solusi software. Ya, tidak hanya ERP, solusi software HRIS, mungkin general asset, inventory, accounting dan sebagainya sama ya. Jadi mereka mengandalkan model bisnis yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu apalagi sih prospek usaha perusahaan ini. Nah, kalau bicara dengan dana IPO-nya, ini adalah sebesar 74% akan digunakan untuk modal kerja. Di antara adalah pembiayaan proyek baru, biaya overhead dan juga operasional. Ya, ini juga standar sih ya, normatif untuk tujuannya ya. Yang penting tujuannya adalah untuk menyiapkan neraca mereka, jadi mereka membutuhkan dana IPO agar bisa membiayai proyek-proyek baru. Nah, biasa IT memang seperti itu. Ya, proyeknya ada termnya, otomatis selama proyek itu belum selesai, mereka belum mendapatkan pembayaran dan tentu mereka harus bisa membiayai operasional proyek mereka dengan dana mereka sendiri. Nah, kemudian kunci bisnis IT solution adalah pada riset dan pengembangan ya. Jadi sisa daripada IPO ini juga digunakan salah satunya adalah untuk pengembangan dan juga riset daripada produk-produk mereka. Karena bagaimanapun perusahaan-perusahaan penyedia jasa IT solution itu cukup banyak teman-teman semuanya, cukup banyak dengan program yang similar ya, dengan produk-produk yang similar kalau menurut saya. Jadi yang akan ditonjolkan dari perusahaan ini adalah bagaimana kita mengembangkan fitur-fitur yang mungkin belum dimiliki oleh kompetitor lainnya seperti itu. Jadi bentuk riset dan pengembangan merupakan salah satu kunci daripada bisnis IT solution agar perusahaannya bisa berkembang. Ya, kalau tanpa riset dan pengembangan, mereka akan mudah dikalahkan oleh perusahaan kompetitor mereka seperti itu. Nah, kemudian bicara mengenai pertumbuhan jumlah perusahaan ya, yang saat kita ketahui khususnya startup serta sizing perusahaan mungkin dari company yang dulunya kecil, dari mungkin di bawah 50 karyawan, sekarang sudah 100, 200 dan sebagainya, tentunya akan selalu meningkatkan demand atas kebutuhan solusi IT khususnya software ERP, yaitu software Enterprise Resource Planning ya. Dimana software ini merupakan sebuah software yang bagus ya, yang memang dibutuhkan oleh perusahaan khususnya dalam membantu manajemen mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ya, karena akan disajikan informasi rekapitulasinya dengan cepat, dengan real time ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai evaluasinya teman-teman semua ya, ini kalau saya ambil dari laporan keuangan perusahaan, maka total ekuitas setelah IPO ya kita hitung di level 82,38 miliar. Kemudian juga total saham setelah IPO ini di level 983 juta. Dan kalau kita hitung book value-nya setelah IPO, maka kita akan dapatkan harga saham perusahaan di level 83,8 rupiah. Dan kalau kita hitungkan harga IPO-nya ya, kita estimasikan di level 246. Ya, sekali lagi ini adalah estimasi saya.
maka saya akan dapatkan PBV perusahaan di level 2,93 kali. Ya, sangat-sangat premium kalau menurut saya. Dan pada video ini saya harus katakan apa adanya bahwa untuk harga wajar daripada PT Rans ini tidak dapat saya estimasikan teman-teman semuanya. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan historika perusahaan ini tidak bisa kita rabah. Ya, bisa dilihat di sini pada screenshot laporan keuangan perusahaan ini cukup mengagetkan kalau menurut saya, di mana pada tahun 2020 ini berhasil mendapatkan pendapatan usaha di level 22,49 miliar, namun pada tahun 2021 ya, sampai dengan posisi laporan keuangan di kuartal 1 2021 ini dropnya sangat parah sekali ya, di level 176 juta rupiah saja ya. Tidak hanya itu ya, dengan sudah dropnya seperti itu, namun beban umum mereka tetap tinggi. Di 2020 itu di level 5,6 miliar, namun di Maret 2021 itu masih di level 2,797 ya. Jadi beban umum mereka turun drastis, namun tidak bisa mengcover penurunan signifikan dari penjualan mereka. Nah, kalau perusahaan seperti ini kita bingung teman-teman semua ya, bagaimana kita bisa melakukan valuasi atau menilai kinerjanya sementara perusahaannya masih rugi ya. Jadi kinerjanya sangat-sangat tidak konsisten. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya perusahaan ini nanti akan pasti masuk ke dalam papan akselerasi. Ya, hati-hati teman-teman semua ya. Harganya cukup premium. Saya perkirakan kalau tidak naik hanya karena hype, maka potensi sekali saham ini akan mengalami penurunan dengan cepat ya. Dan ini adalah saham dalam papan akselerasi, jadi potensi harganya bisa menuju ke RP0 ya teman-teman semua ya. Perhatikan, saya sangat menyarankan kalau saya pribadi saya akan avoid saham ini ya. Masih perlu waktu yang cukup panjang menurut saya bagi Rans untuk bisa membuktikan kinerja fundamental mereka. Jadi bagi saya sendiri sangat-sangat saya hindari ya. Saya tidak bisa memberikan pandangan yang berarti karena memang bisnis modelnya biasa aja kalau menurut saya. Perusahaan IT yang biasa aja, kalau memang hanya fokus pada satu produk ya, pertumbuhannya menurut saya akan cukup lambat. Mereka akan sangat mengandalkan sebuah lompatan besar ya ketika mereka mendapatkan sebuah proyek besar, namun selama belum ada kejadian tersebut maka kinerjanya akan biasa-biasa aja kalau menurut saya ya. Kalau lebih seperti itu, silakan teman-teman memberikan komentarnya masing-masing. Mungkin ada banyak teman-teman yang bisa memberikan pandangan dan juga tentu saja bisa memiliki pendapat yang berbeda ya, baik untuk saham CMNT, RSGK maupun Rans seperti itu ya. Masing-masing bisa memiliki view yang berbeda-beda. Namun sekali lagi kita harus percaya pada analisa kita sendiri. Jika misalkan teman-teman merupakan seorang value investor, maka seharusnya teman-teman bisa paham sih apa yang saya sampaikan. Pandangan saya seperti apa, di mana valuasi semua perusahaan-perusahaan yang saya sampaikan pada ulasan video IPO seri maraton ini semuanya sudah premium teman-teman semuanya. Jadi akan lebih baik kita hindari daripada kita mencoba-coba ya, dan kita tidak siap untuk hold panjang saham-saham ini. Namun bagi teman-teman yang mungkin seorang growth investor ya, memang view-nya adalah long term ya, antara 3-5 tahun ya, mungkin boleh dipertimbangkan. Saya cenderung menyarankan itu CMNT sebagai pilihan pertama dan juga RSGK sebagai pilihan kedua. Karena CMNT sendiri ini kinerjanya turnaround, jadi mungkin saja mereka akan mendapatkan momen yang cukup baik dan harga sahamnya bisa terpresiasi oleh pelaku pasar. Namun untuk kedua yang lain mungkin agak kurang seperti itu ya. Oke, silahkan ditonton kembali ulasannya dari awal hingga akhir untuk masing-masing saham. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir di YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan share video ini, dan serta nanti tunggu juga ya update saya berikutnya di video di episode-episode mendatang. Saya akan kembali membahas saham-saham seri IPO ya, dalam bentuk format maraton ya, agar teman-teman bisa lebih mendapatkan informasinya secara cepat. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya, di mana memang secara khusus pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update teknikal dari CMNT, RSGK serta Rans, itu bisa join di free channel Telegram tersebut ya. Untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di episode berikutnya.